Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Azahra dengan NIM 4432101035. Saya mahasiswi dari program studi marketing komunikasi. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas besar satu saya yang sudah saya buat dengan judul fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Kemudian di sini ada isi presentasi. Nah, jadi isi presentasi ini adalah isi-isi materi yang ingin saya sampaikan di judul ini, yaitu ada pendahuluan, pengertian, pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia, ada dampak dari penggunaan bahasa gaul, ada juga pengaruh media dalam perkembangan bahasa gaul. Tentunya ada yang namanya kesimpulan dan referensi. Kemudian di sini ada pendahuluan nih. Jadi menurut KBBI, bahasa adalah suatu sistem simbol bunyi sewenang-wenang yang digunakan oleh suatu komunitas untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat berinteraksi dengan manusia, alat untuk berpikir serta menyalurkan arti kepercayaan di masyarakat. Nah, jadi karena setiap suku atau bangsa tentunya memiliki bahasa yang berbeda-beda. Sementara itu, bahasa gaul lebih mengarah kepada bahasa yang hanya dimengerti beberapa orang saja. Akhir-akhir ini bahasa gaul menjadi bahasa sehari-hari, yang dimana baik anak kecil, remaja, hingga orang dewasa. Karena dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari pemakaian bahasa. Dengan bahasa, seseorang dapat mengungkapkan ide, gagasan, pikiran, dan keinginan dalam menyampaikan pendapat dan informasi. Bahasa sebagai alat untuk interaksi antar manusia dalam masyarakat memiliki sifat sosial, yaitu pemakaian bahasa. Kemudian ada yang namanya itu pengertian. Nah kan, jadi pengertian itu menurut Wibowo, bahasa adalah sistem simbol bunyi yang bermakna dan berartikulasi, yang dimana maksudnya itu dihasilkan oleh alat ucap yang bersifat arbitrer dan konvensional, yang dipakai sebagai alat berkomunikasi oleh sekelompok manusia dan melahirkan perasaan dan pikiran. Pengertian bahasa juga diungkapkan oleh Pengaben bahwa bahasa adalah suatu sistem yang mengutarakan dan melaporkan apa yang terjadi pada sistem saraf. Kemudian pengertian bahasa yang diutarakan oleh Wibowo dan Pengaben, Sujono itu tahun 2004 juga turut mengutarakan pengertian bahasa nih. Jadi menurutnya itu bahasa adalah suatu sarana perhubungan rohani yang amat penting dalam hidup bersama. Kemudian di sini juga ada yang namanya pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Nah, seiring dengan munculnya bahasa gaul dan masyarakat, banyak sekali dampak atau pengaruh yang ditimbulkan oleh bahasa gaul terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu ada eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul. Jadi di sini itu pengaruh arus globalisasi dalam identitas bangsa tercermin pada perilaku masyarakat yang mulai meninggalkan bahasa Indonesia dan terbiasa menggunakan bahasa gaul. Kemudian yang kedua itu ada menurunnya derajat bahasa Indonesia karena bahasa gaul yang begitu mudah untuk digunakan berkomunikasi dan hanya orang tertentu saja yang mengerti dari arti bahasa gaul itu. Maka remaja lebih memilih untuk menggunakan bahasa gaul sebagai bahasa sehari-hari. Dan yang terakhir itu ada penyebab punahnya bahasa Indonesia. Jadi penggunaan bahasa gaul ini yang semakin marak di kalangan remaja merupakan sinyal ancaman yang sangat serius terhadap bahasa Indonesia dan pertanda semakin buruknya kemampuan berbahasa generasi muda zaman sekarang. Kemudian ada yang namanya itu Nah, di sini ada yang namanya dampak dari penggunaan bahasa gaul. Jadi ada dua nih, dampak positif dengan dampak negatif. Yang pertama itu dampak positifnya. Apa sih dampak positifnya? Dampak positifnya itu digunakannya bahasa gaul adalah remaja menjadi lebih kreatif.
Kemudian ada dampak negatif. Penggunaan bahasa gaul ini dapat mempersulit pengguna bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Jadi contohnya itu kayak bahasa gaul, sebutannya YGY. YGY itu apa sih? YGY itu kayak ya guys ya, atau ya semacam ajakan iya iya guys ya gitu. Terus ada namanya bestie. Bestie itu kalau diucapin oleh masyarakat atau remaja yang gaul tuh kayak teman dekat gitu atau sahabat. Jadi bahasa gaul dapat mengganggu siapapun yang membaca dan mendengar kata-kata yang termasuk di dalamnya. Karena tidak semua orang mengerti akan maksud dari kata-kata gaul tersebut. Bahasa gaul dapat mempersulit penggunanya dalam berkomunikasi dengan orang lain dalam acara yang formal. Misalnya ketika sedang presentasi di depan kelas. Kemudian ada juga yang namanya pengaruh media dalam perkembangan bahasa gaul. Nah, di sini itu maksudnya perkembangannya itu media sosial tidak hanya sebagai sarana komunikasi tetapi juga hiburan, membuat banyak orang kini menjadi lebih kreatif, termasuk dalam membuat singkatan-singkatan bahasa gaul. Penggunaan media sosial oleh remaja itu berpotensi menjadikan mereka antisosial. Anggota komunitas mereka itu karena membuat mereka malas dan membuat mereka kurang berinteraksi dengan orang lain secara langsung atau di lingkungan terdekat mereka. Kemudian di sini ada juga penggunaan sarkasme. Apa sih sarkasme? Sarkasme itu mengandung sindiran, juga berarti bahwa seseorang itu penutur atau sengaja berusaha mengganti kata-kata yang memiliki arti umum dengan istilah-istilah lain yang mungkin mengalami perubahan arti atau arti. Karena itu sangat penting bagi kita untuk memahami etika media sosial dengan mulai dengan hal-hal yang sederhana seperti berbicara dan menggunakan bahasa yang tepat. Dan ada kesimpulannya nih. Jadi kesimpulannya itu adalah bahwa banyaknya masyarakat Indonesia yang menggunakan bahasa gaul singkatan-singkatan dalam komunikasinya sehari-hari adalah penyimpangan dari penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Kurangnya kesadaran untuk mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia di negeri sendiri akan berdampak lunturnya atau hilangnya bahasa Indonesia dalam pemakaiannya secara terutama itu di kalangan remaja, apalagi dengan maraknya dunia kalangan artis menggunakan bahasa gaul di media massa atau elektronik, membuat remaja semakin sering menirukannya di kehidupan sehari-hari. Hal ini sudah wajar karena remaja itu suka meniru hal-hal yang baru. Sekian dari saya. Apabila penjelasan kurang jelas atau kecepatan atau tidak sama, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.